Halo sahabat JDS dan dog lover semuanya. Oke, kali ini di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang boundaries atau batasan. Jadi saya akan dua bahasan. Di sini ada boundaries, di sini juga ada tentang engagement. Apa itu engagement? Apa itu boundaries? Yang gitu. Oke, boundaries itu semuanya itu tentang sebuah batasan. Pada dasarnya batasan di sini tuh saat kita memiliki dogi gitu, ada boundaries tentang dalam kehidupan kita dengan dogi atau tentang dog training. Boundaries di sini membahas tentang gimana kita memberi batasan-batasan tertentu supaya apa? Supaya anak pul itu paham tentang kapan dia boleh berperilaku mendekati kita, kapan dia harus soft, harus relax seperti ini. Jadi dia dengan dunianya, saya dengan dunia saya mungkin dengan pekerjaan kita mungkin sedang lagi pengen sendiri aja, atau mungkin kita lagi pengen ngerjain pekerjaan, atau mungkin pengen nonton santai tanpa diganggu, yang ibarat kita nonton TV, kita duduk seperti ini, dia seperti ini, ya udah seperti itu. Enggak yang di akhirnya nomprok saya, hamping saya, atau bahkan lompat ke kursi saya, sedangkan saya tidak mengizinkan dia gitu loh. Jadi batasan itu penting nggak? Penting. Jadi karena dia tidak saya perintahkan untuk menghampiri atau untuk tidak mendekati atau tidak saya panggil, maka dia harus di zonanya dia. Maka harus kita berikan zona itu. Jadi batasan bukan kita akhirnya membatasi kehidupan dia, melainkan dia memiliki privasi sendiri dan saya memiliki privasi sendiri. Pada dasarnya ini dilakukan karena apa? Karena saya menganggap dia kebagian dari keluarga. Jadi ada yang saya larang, maka ada lagi yang saya berikan. Seperti yang kita larang, misalnya saya tidak memberikan dia naik ke sofa, kita tidak boleh dia naik ke kasur, dia tidak boleh mungkin naik ke kursi kita tanpa kita perintah, atau mungkin dia tidak boleh ke dapur tanpa adanya kita atau kita perbolehkan. Terus boleh nggak dia naik ke kasur? Kalau bisa saya lebih pengen dia ada di samping saya akan manggil dia untuk dia naik gitu loh. Nah, tapi dia harus paham kalau dia memiliki zona sendiri. Jadi saat saya tidur, saya lagi nggak pengen ada dia di samping saya, atau mungkin saya lagi capek banget, terus saya lagi pengen santai nonton TV, menikmati cemilan tanpa dia mengganggu saya, maka dia ada pun di kasurnya dia, di sofanya dia gitu. Oke, nah di sini ada Golden Kenzo namanya. Saat saya tulis dia seperti ini, itu tidak menjadikan pengaruh akhirnya dia hampiri saya, tapi dia senang karena mendapat hal lebih, sama seperti anak yang lagi bermain terus dipanggil, terus dia datang senang karena ngerasa oke, orang tua saya sudah misalnya kita pulang, terus anak kita minta bermain dengan kita dan kita lagi sibuk, lagi lelah banget, terus kita bicara nanti ya kita mainnya setelah saya makan atau saya istirahat dulu gitu, dan si anak akan bermain sendiri di zonanya sampai akhirnya kita sudah saatnya main dan kita panggil dia. Itu akan memberi efek yang lebih baik dibanding misalnya kita pulang ada anak kita misalnya atau anak kecil di rumah kita yang ngajakin kita main, sedangkan mood kita lagi nggak bagus, akhirnya kita pun tidak ikhlas bermainnya atau mungkin kita malah jadi marah-marah, maka si anak itu akan bete juga, akan sakit hatinya. Yang kedua, hal yang paling buruk bila kita terus manjain, kita tidak memberi dan mengajarkan sebuah batasan, maka yang terjadi adalah si anak mungkin akan tantrum, sama mungkin dogi pun ada yang tantrum gitu. Nah, terus kalau kita mau bolehin dia, ya kita tinggal panggil namanya. Kebetulan di sini golden saya namanya Kenzo. Good. Nah, misalnya saya mau beranjak dari sini, nah kan ada tuh yang dogi yang ngikut aja, maka kita akan bisa dia turun, maka kita akan kembalikan dia karena kita lagi nggak mau dia ngikutin gitu loh. Tapi kalau kita mau ngikutin, it's okay. Kalau kita pengen dia mengikuti, ya it's okay gitu. Misalnya saya berdiri, dia harus tenang.
Oke, dia tidak boleh terpengaruh dan ikut-ikutan berdiri. Untuk lagi. Good. Nah, sedangkan kalau saya pengen dia datang, ya cukup. Oke, kan? Ya, beranjak. Kalau saya nggak mau, shh. No. Duduk lagi. Good. Super, Kenzo. Nah, di sini ada sedikit rasa dia nggak jadi dong. Seperti itu. Wajar nggak? Wajar. Tapi ini kita lagi zona kegiatan. Good job. Tapi kita boleh puji dia. Nah, kita mau dia datang ke sini. Oke, kan? Kenzo. Super. Good job, Kenzo. No, dia pindah. Oke. Nah, kalau kita pengen suruh dia ke kasur ya kita bisa perintahkan place, kita bisa perintahkan apapun yang kita suka. Gitu. Jadi benar-benar gini loh. Dia punya zona, saya punya zona. Jadi kita boundaries itu fungsinya supaya dia tidak pas kita tinggal atau pas kita kita bentuk itu. Jadi kan doggy itu doggy. Dia akan bersifatnya seperti hewan, dia butuh perhatian dan lain. Nah, sedangkan karena saya memelihara anak bully ini untuk jadi bagian keluarga, maka dia harus paham aturan di keluarga saya, di mana dia harus tenang, dia harus bersikap slow seperti ini, dia tidak boleh ke kamera-kamera seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas engagement, tapi saya tidak menggunakan dia engagement bagus. So, sekarang kita mau ganti dulu bagi saya yang lain, dia pada kejar di sana menunggu gantian antri. Oke, sekarang kita bahas tentang engagement.